Jamaah subuh Masjid Nurul Huda 19 yang dirahmati Allah. Ada dua hadis dalam kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang terutama di bagian 2 yang berbicara tentang pentingnya bersilaturahmi. Di hadis yang ke-17 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan tetap dikenang baik setelah wafatnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Di hadis yang pertama ini, saya kira Bapak Ibu sudah sangat familiar dan ada hikmah besar dari silaturahmi, yakni jaminan dilapangkan rezekinya dan juga dipanjangkan umurnya, atau dalam terjemahan yang tadi saya bacakan adalah dikenang baik setelah wafatnya. Jadi ketika kita bisa menjalin silaturahmi yang baik dengan siapapun, terutama tentunya tetangga, saudara, kerabat, bahkan mungkin orang-orang yang tidak berhubungan darah dengan kita, ketika di situ kita bisa jalin dengan baik hubungan kita dengan mereka, pasti peluang seperti halnya yang Rasulullah sampaikan, jaminan bahwasanya rezeki ini akan menjadi lapang, itu sangat mungkin terjadi. Pada konteks seperti apa rezeki menjadi lapang ketika kita bersilaturahmi? Sederhananya adalah dengan kita bergaul dengan baik, dengan kita berkomunikasi dengan baik dengan siapapun, di situ kemudian kita bisa mendapatkan peluang-peluang, mungkin mengembangkan bisnisnya, atau mungkin hal-hal yang sebelumnya kita kesulitan menjadi termudahkan. Karena definisi rezeki tentunya sangat luas. Informasi yang sebelumnya kita tidak tahu menjadi tahu, itu juga bagian dari rezeki. Dan dengan menjalin silaturahmi, atau bahasa Jawanya serawung, menjadi kemudian kita mendapatkan banyak hal yang sebelumnya kita tidak dapatkan tanpa kita melakukan silaturahmi. Dan yang kedua adalah dikenang baik setelah wafatnya. Jadi ada yang menerjemahkan diperpanjang umurnya. Memang umur manusia pasti tidak akan bertambah karena sudah ditetapkan. Tetapi orang yang meninggal, kenapa mungkin sebagian dari mereka masih selalu dikenang oleh kerabatnya, oleh tetangganya, oleh teman-temannya? Ya tentunya karena kebaikan hatinya, karena silaturahmi yang selalu dilakukan, karena mungkin ringan tangan untuk membantu dan sebagainya. Dan dikenang baik setelah wafatnya, di sini bisa dimaknai juga bahwasanya pasti kita akan selalu didoakan oleh orang-orang yang pernah mungkin kita mendapatkan kebaikan begitu ya dari mereka. Kita akan selalu bisa mendoakan. Dan di situ yang kemudian bisa dimaknai sebagai dikenang baik setelah wafatnya atau diperpanjang umurnya sebagai hikmah dari silaturahmi. Jadi di hadis yang pertama ini lebih pada hikmah dari silaturahmi, dan yang kedua di hadis ke-18 dari Jubair bin Mut'aim radhiyallahu anhu,
dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk surga seseorang yang memutus silaturahmi. Jadi qati' di sini adalah pemutus, tetapi dimaknai pemutus silaturahmi. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di hadis yang kedua ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sebuah ancaman yang besar yang disampaikan Rasulullah kepada kita, bahwasanya orang yang memutus silaturahmi itu adalah ancamannya adalah tidak akan masuk surga atau tidak mendapatkan tempat di surga. Maka bagaimana kemudian kita merenungkan pentingnya bersilaturahmi. Jadi enaknya tadi sudah dapat dua keunggulan, hikmahnya ada, kemudian ditambah ada ancamannya. Maka kemudian dengan mempertimbangkan dua hadis ini, maka saya kira sangat penting untuk bagaimana kita memiliki kesadaran bahwasanya silaturahmi ini penting, tidak sekedar pada konteks relasi sosial, tetapi juga relasi kita dengan Allah dan juga bagian dari mengamalkan sunnah Rasulullah. Ya, jadi dimensinya tidak cuma dimensi sosial, tapi juga dimensi transendental. Saya kira itu sedikit yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.